Siapa sih yang tidak mengenal Instagram? Sebagian besar orang Indonesia, berapapun usia mereka, baik muda ataupun tua, pasti memiliki setidaknya satu akun Instagram. Sudah tahukah kamu sejarah awal mula Instagram hingga menjadi salah satu aplikasi media sosial yang sangat populer dan disukai banyak kalangan hingga saat ini? Sebelum dikenal luas seperti sekarang, Instagram telah melewati proses yang panjang. Instagram pertama kali diluncurkan pada 6 Oktober 2010 lalu. Orang yang pertama kali merilis Instagram adalah Kevin Systrom dan Mike Krieger. Mereka berdua adalah CEO dari perusahaan Bourbon Inc. yang bergerak dalam pengembangan aplikasi ponsel. Kevin Systrom dan Mike Krieger merupakan lulusan Stanford University, Amerika Serikat. Systrom sendiri memiliki pengalaman bekerja di Google dan juga Twitter, yang mana pengalaman tersebut dijadikannya sebagai bekal dalam mengembangkan usaha sendiri, hingga akhirnya keduanya mulai mengembangkan Bourbon. Kevin Systrom lahir pada tanggal 30 Desember 1983 di Holliston, daerah pinggiran Boston di Amerika Serikat. Ayah Kevin Systrom bekerja sebagai eksekutif sumber daya manusia, sementara ibunya bekerja di bidang teknologi. Awalnya, Systrom berencana masuk jurusan ilmu komputer, tapi kemudian dia memutuskan untuk beralih jurusan ke ilmu manajemen dan teknik. Setelah lulus dari Stanford University, Kevin Systrom bekerja di Google, dan setelah 3 tahun bekerja di Google, ia bergabung dengan startup rekomendasi wisata sosial bernama Nextstop yang diakuisisi oleh Facebook pada Juli 2010. Hingga pada waktu yang sama, Kevin Systrom mulai mengembangkan aplikasi miliknya yang awalnya diberi nama Bourbon. Aplikasi tersebut dirancang sebagai platform check-in berbasis lokasi, mirip dengan Foursquare. Namun, aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk berbagi foto dan mengumpulkan poin berdasarkan aktivitas mereka. Tak lama kemudian, Kevin Systrom mengajak Mike Krieger bergabung dengannya. Mike Krieger juga lulusan Stanford University. Mike Krieger lulus dari Stanford University 2 tahun setelah Kevin Systrom. Mereka mengenal satu sama lain sejak mereka di Stanford University. Sebelum bergabung dengan Kevin Systrom, Mike Krieger sedang mengerjakan aplikasi sendiri bernama Meebo. Kevin Systrom dan Mike Krieger lalu memutuskan untuk mengolah Bourbon dengan menghilangkan sebagian besar fitur untuk fokus hanya pada fitur berbagi foto, yang sekaligus kita bisa memberikan likes serta comments. Lalu, Bourbon resmi berganti nama menjadi Instagram pada Oktober 2010. Ketika pertama kali diluncurkan, Instagram awalnya hanya dirilis di Apple App Store saja. Bahkan setelah sehari perilisan, jumlah pengguna Instagram mencapai 25.000 pengguna. Keberhasilan Instagram ini tidak luput dari perhatian perusahaan teknologi besar. Hanya 2 tahun setelah peluncuran, atau tepatnya April 2012, Facebook mengumumkan akuisisi Instagram dengan nilai sekitar $1 miliar dalam bentuk tunai dan saham. Sesuai kesepakatan, Kevin Systrom memiliki 40% saham Instagram, sementara sebagian besar saham dimiliki oleh Facebook. Beberapa waktu setelah diakuisisi Facebook, Instagram pun mulai dirilis untuk perangkat Android dan berhasil diunduh hingga lebih dari 1 juta kali dalam kurun waktu kurang dari 1 hari. Di November 2012, Instagram pun merilis bentuk web app mereka yang memungkinkan pengguna untuk mengakses Instagram lewat browser
pada desktop mereka. Seiring bergantinya tahun, semakin banyak fitur yang diberikan Instagram, seperti fitur geotagging yang memungkinkan pengguna menambah lokasi di foto mereka, meluncurkan logo baru di tahun 2016 dengan fitur tambahan berupa layout, fitur boomerang, dan hyperlinks. Di tahun 2018, Instagram mengenalkan fitur IGTV, yang mana pengguna dapat menambahkan video berdurasi lebih panjang. Setelah itu, di tahun 2020, Instagram menambahkan fitur Reels yang menggantikan fitur IGTV. Inovasi fitur-fitur yang diberikan Instagram dianggap sebagai salah satu daya tarik mereka yang membuat Instagram pun semakin populer dari tahun ke tahun hingga saat ini. Instagram sendiri berasal dari kata insta atau instan yang terinspirasi dari kamera Polaroid yang dulunya terkenal dengan sebutan foto instan. Sama halnya dengan Polaroid tersebut, Instagram juga bisa menampilkan foto secara instan. Sementara Gram berasal dari kata telegram, di mana cara kerja dari telegram ini adalah mengirimkan informasi kepada orang lain dalam waktu yang relatif singkat. Begitu pula dengan Instagram yang mampu mengirim foto ke pengguna lain hanya dengan memanfaatkan jaringan internet yang digunakan. Seperti yang diketahui, fungsi utama dari media sosial Instagram adalah sebagai tempat untuk mengunggah foto ataupun video yang dibuat oleh pengguna. Biasanya, foto ataupun video yang diunggah bisa diambil langsung dari kamera smartphone pengguna saat membuka aplikasi Instagram, ataupun dengan mengupload foto ataupun video yang ada di album smartphone pengguna. Fitur-fitur populer Instagram saat ini, yang pertama, Instagram Notes dan Video Notes. Selain mengunggah tulisan atau video di feeds dan Instagram Story, sekarang kamu dapat memanfaatkan fitur Notes dan Video Notes untuk berbagi konten di Instagram. Notes dan Video Notes akan tampil selama 24 jam di beranda pengikut. Berbeda dengan Instagram Story yang mendukung video dalam beberapa detik atau menit. Video Notes memiliki durasi 2 detik, direkam menggunakan kamera depan, dan tidak mendukung video dari galeri. Video ini sangat cocok untuk mempromosikan produk atau menyampaikan informasi singkat tentang brand agar lebih mudah dilihat oleh pengikut kamu. Yang kedua, Instagram Avatar. Fitur Instagram berikutnya adalah Instagram Avatar yang memungkinkan kamu untuk mempersonalisasi kepribadian dirimu. Kamu dapat menyesuaikan dan mengeditnya sesuai dengan keinginan, terutama jika kamu seorang konten kreator, untuk mencocokkan dengan personifikasi profilmu. Yang ketiga, Instagram Haptic Swipe Cursor. Cara baru untuk menelusuri postingan cursor di feed adalah dengan menggunakan fitur Haptic Swipe Cursor. Kamu hanya perlu untuk menggeser layar ke kiri dan kanan untuk menjelajahi postingan yang berupa susunan slide. Dengan haptic swipe, kamu bisa menahan jari pada titik abu-abu di bawah garis cursor, kemudian geser ke kanan atau kiri untuk menelusuri foto cursor. Yang keempat, membagikan komentar di Instagram Story. Apabila mendapatkan komentar menarik pada postingan, kini komentar tersebut dapat dimasukkan ke dalam Instagram Story yang kamu buat. Kamu dapat menciptakan konten baru dari komentar tersebut di Instagram Story. Yang kelima, filter dan edit foto. Instagram dikenal dengan fitur filter foto yang memungkinkan pengguna mengubah tampilan gambar mereka. Instagram terus menambah fitur-fitur baru untuk mendorong kreativitas para penggunanya di Instagram. Kini yang terbaru, Instagram memungkinkan pengguna dapat mengedit gambar atau video langsung dalam aplikasi sebelum diposting di feed Instagram. Sama seperti di Stories, sebelum foto atau video diposting, pengguna dapat memberikan sentuhan pengeditan seperti menambahkan teks atau gambar stiker di atas
gambar tersebut. Setelah melihat video ini, coba tulis apa nama akun Instagram kamu di kolom komentar. Dan apakah kamu masih ingat siapa nama kedua tokoh pendiri Instagram yang telah kita bahas tadi?